Ya, malam semuanya. Yuk dibantu daftar layarnya dulu yuk teman-teman. BTC dominan menguat. Tapi ini kecenderungannya tidak apa-apa teman-teman. Tidak jauh. Udah berat ini. BTC dominannya udah berat. Ya memang tidak live kok. Beberapa hari ini tidak live. Sakit saya. Tidak live. Jadi memang beberapa hari ini saya sakit jadi tidak live ya. Juga berat. Ini galau kalau jadi market saat ini. Ini banyak pertimbangan teman-teman. Jadi market saat ini harus apa yang harus kita lakukan, ya santai aja, lihat dulu aja, mantau marketnya aja. Bakal ada enggak, belum belum tahu. Jadi belum tahu kalau SRP ini ada itunya ya, koreksinya ada ini. Mungkin kayak SRP mungkin momentum koreksi. Yang penting kan sudah TPM ya. Kemarin kita sudah TPM, take profit margin untuk SRP dan SRP up. BTC up juga sudah take profit margin, ada up juga ya. Harusnya yang kemarin naik-naik itu ya harusnya sudah di TPM dulu ya. SRP bakal turun ke 4 tujuan om. SRP ya belum tentu, sejauh itu mungkin 495 masih ada potensinya di situ, tapi kalau sampai bawah sini ini kan proses ya teman-teman. Jadi apa yang akan terjadi untuk SRP, jadi dia kan sudah di sini, sudah sebenarnya itu kan jangan nembus, tergantung dia nanti bisa mempertahankan di sini enggak kalau SRP di MA7 nya. Karena ini kan prosesnya ke MA7, jangan berpikir langsung nunjem ke bawah gitu ya. Jadi kita ini jangan berpikir setiap market ketika dia posisinya seperti ini itu langsung tumbang gitu. Tidak seperti itu. Teman-teman, prosesnya itu tetap kadang kalau memang FOMO dia akan bentukannya satu, dia akan nyentuh di MA7. Lah kalau ini dia bisa narik dan ini terjadi sideways beberapa hari ya, berarti dia tidak turun ke bawah, dia cuma sideways merah hijau merah gitu aja. Untuk menunggu apa? Menunggu momentum. Jadi kita harus membacanya marketnya jangan ekor panjang selalu tumbang. Itu salah, mindset yang salah. Karena apa? Dulu ketika saya pemula dicekoi dengan cara berpikir seperti itu. Makanya sekarang ini kan kita belajar. Kalau temperumnya sudah 1 hari, itu ini ekor-ekor panjang semua loh. Kenapa ndak tumbang? Ya karena dia cuma butuh ngepost di MA7, bukan tumbang. Ini kalau teman-teman perhatikan, ini orang melihatnya wah ini turun ini bakal. Tapi sebetulnya kalau amati setelah utuh seperti ini, dia cuma butuh ini loh, napas sampai ini loh, di level MA7-nya dipertahankan, ngegas kembali. Nah, pertanyaannya ini apakah dia itu cuman sideways di sini? Kalau dia sideways di sini ya berarti memang ngepost lagi di sini. Bisa ngegas lagi. Karena targetnya tetap sampai Mei. Target untuk SRP di harga berapa om? Kemungkinan ya, ini harganya antara ini. Bisa di sini. Ini ya kalau di supportnya kita kan belum tahu antara supportnya yang ya apa resist setengah resistnya itu di sini apa ini.
Kalau yang di sini kan berarti di sini. Berarti 94. Tapi kalau posisi supportnya bawahnya itu diambilnya dari sini, ini sudah lewat. Berarti tidak mungkin. Berarti arahnya akan ke 0,94. Karena kalau secara riwayat semua altcoin, ya tidak semua sih. Kita itunya di ETH ya. Nanti tak jelasin yang ETH bagaimana momentumnya sampai di 2019 itu seperti apa. Perbedaannya apa antara BTC sama altcoin. Ya kalau BTC targetnya bisa di posisi setengahnya ini. Kalau yang BTC, nanti saya jelasin yang BTC. Nah, kalau yang SRP gimana? Kita kalau mengacu kepada posisi reaksi pada saat 2019 pada ETH sama ADA sama koin-koin yang lain, berarti akan ke sini. Setengah dari ATH di supportnya, berarti 0,94. Kalau ini sesuai skenario sampai Mei, sama seperti 2019 gitu ya. Nah, terus yang perlu kita pantau apa? Yang perlu kita pantau adalah rainbow chart-nya. Ada ya siap di sini. Yang perlu kita pantau adalah rainbow chart-nya. Ini kalau ini akhirnya terbentuk kan. Ini kita kemarin dari sini gitu ya. Ini tanpa disadari naik satu tingkat. Sama ndak B ini? Sama prosesnya. Cuman nanti ndak sampai kuning, ini sampai cuman ini loh, di bawahnya kuning. Karena sampai Mei. Gitu. Prosesnya hampir mirip ndak? Ini loh kondisinya seperti yang di sini. Ini habis ini sideways lagi, nanti naik lagi, sideways lagi, nanti naik lagi. Prosesnya gitu. Jadi ini BTC akan dibawa kemana? Menurut saya tetap targetnya adalah terdekat adalah 31 sampai 32 ribu. Baru nanti terjadi koreksinya setelah ini. Ya mungkin tidak 31, 30 lah ya. 30 sampai 32 kita belum tahu linknya yang mana. Ini di sini ada support 30 500 sama 32 300. 32 500 sama 32 300. Baru nanti kemungkinan potensi untuk koreksi itu terjadi sampai mana? Kemungkinan kalau sampai 32 berarti nanti 28 yang akan menjadi ring untuk MA25-nya. Untuk daya pantul. Nanti di sini, prosesnya di sini. Menurut saya nanti prosesnya seperti ini. Di bawah MA25. Nanti terbentuk support baru di sini. Kalau sesuai dengan harapannya. Kemungkinan polanya seperti ini. Terus kalau lihat BTC dominan, tetap kembali lagi BTC dominannya sudah mengerikan. Jadi bukan tidak mengerikan, ini sudah mengerikan. Karena patokannya malah dari BTC dominan kita ngeri. Gitu. Jadi altcoin terbentuk. Tidak lama lah. Menurut saya tidak lama. Kemarin sudah seret, ya jangan ngebut terus. Nanti beberapa itu lagi seret lagi. Tak kira nanti malam aja hijau. Feeling saya nanti malam hijau. Tunggu aja lah. Feeling saya nanti malam hijau. Ininya drop harusnya. BTC dominannya drop. Moga-moga ya. Terus ada ya, untuk ada koreksi lumayan ya. Gak apa-apa ada.
Kenapa enggak apa-apa? Jadi ini nih teman-teman, om kayak gini ini enggak kuat ini, belum tentu. Kalau ini kita lihat aja beberapa hari ke depan. Dia cuman retest saja di sini, mantul. Karena apa, ini baru. Gitu ya. Kalau saya melihat malah ini momentum. Masih belum naik apa-apa kok. Gitu loh. Untuk ada itu enggak usah terburu-buru, ada targetnya di mana, ada targetnya di sini. Nanti saya lihatkan di apa itu ya, di 2019-nya. Jadi targetnya ada itu setengah dari ATH lah. Kita itu tidak tahu apakah ATH-nya itu di sini, setengah dari ATH-nya itu di sini atau di sini. Kalau yang di sini berarti kan dia di bawah support, berarti masih bisa $1. Targetnya masih bisa $1. Area yang akan dituju kemungkinan masih bisa $1. Atau memang di bawah ini. Nah, terus supportnya di sini berarti 0,74. Jadi kasih aja ring 0,74 sampai $1. Untuk target ada. Dasarnya apa? Ayo kita bedah di 2019. Nanti teman-teman akan bisa ngerti apakah dasarnya itu apa. Untuk Om Iwan ngomong gini dasarnya apa? Ini dasarnya teman-teman. Walaupun mungkin kurang sedikit ya. Jadi cara saya melihat market, ini sudut pandang saya dalam melihat market sampai Mei seperti apa. Jadi setengah dari ATH supportnya, tarik garis itu. Ini sama, polanya sama dengan yang terjadi saat ini. Sama enggak? Sama. Paling di sini nih. Nah, kemungkinan besar nanti antara ini dah $1 atau ini 0,9 atau di bawahnya lagi. Target aja 0,74 sampai $1. TPM nanti sampai situ. Itu sampai kapan? Sampai Mei, bukan sampai Juni ya. Jadi ini kalau yang di 2019 itu sampai Juni. Iya, karena pergeseran halving juga harus dihitung. Halving itu akan bergeser maju 22 hari sampai 30 hari. Yang bisa mengukur siapa? Yang bisa mengukur adalah jumlah blok yang termining kecepatannya kurang lebih. Itu nanti sekitar diperkirakan antara Maretan. Jadi halving kalau yang tahun lalu kan April. Ini Maret. Mantap Om. Ya, semoga bermanfaat ya. Gitu. Jadi halving jadi teman-teman nanti kalau dulu kan kita Maret di sini. Nanti teman-teman tahun depan 2024 jangan berpikir bahwa akan terjadi momentum kenaikannya Maret, terlambat. Caranya lihat gimana? Caranya melihat gini. Caranya melihat nanti pola yang akan terjadi. Kalau ini polanya sama ya. Polanya ke depan umpamanya sama ya, seperti yang sekarang ini. Jadi pola yang terjadi seperti apa? Jadi kita akan dinaikkan dulu, terus dibanting lagi dari Juni nanti sampai Desember akan dibanting lagi. Jadi ini ATH enggak, jangan terlalu muluk-muluk untuk sampai ATH. Tapi kenyataan yang terjadi nanti teman-teman akan dibawa, kalau yang ada itu malah lebih turun dari harga yang Desember. Ini kenyataannya seperti ini. Jadi nanti keluar marketnya kapan? Mei akhir. Keluar marketnya Mei akhir. Dasarnya apa? Dasarnya nanti keluar market, tahunnya keluar market ini, gunungnya ini muncul, MA99 gunung muncul, jangan dilawan keluar market. Sebenarnya sinyalnya sangat mudah. Dalam melihat market, apa yang perlu teman-teman perhatikan? MA99. MA99 ini adalah pemandu yang paling dasar dalam melihat market.
di time frame 1 hari, MA99 ini akan memberikan teman-teman sinyal kapan dia naik, kapan dia turun. Kalau teman-teman perhatikan ini, harusnya kemungkinan untuk sangkutnya kecil. Gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan nih, ini dam di sini. Ini sinyalnya seperti ini, enggak? Jadi kalau teman-teman sudah tahu gini, kira-kira bisa enggak teman-teman sampai jatuh? Wah, saya sampai dari atas tunjem sampai bawah ya, kebangetan berarti. Gitu loh. Jadi saya berharap teman-teman yang di room ini, saya enggak lagi mendengar sangkut sampai pucuk gini. Kalau yang masa lalu enggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah belajar kita sangkut lagi di pucuk itu ya rodok kebangetan sih gitu. Ya. Shiba. Nah, sedangkan saat ini prosesnya baru ya ini. Habis ini Shiba ya, Pak. MA99-nya baru enggak ini? Baru. Jadi tidak usah teman-teman terlalu berlebihan bahwa ini tumbang lagi, bingung terus. Ini baru prosesnya. Tunggu sampai gunungnya muncul, baru nanti dikategorikan, nanti koreksi. Kalau gunungnya muncul dulu. Nah ini belum apa-apa loh teman-teman. Ya, Shiba ya, oke siap. Jadi tidak usah takut ya. Saya berharap tidak terombang-ambing oleh market. Shiba diambil aja Pak Edi, nggak apa-apa kok. Ambil aja kalau sudah di MA99 gini, nggak apa-apa, ambil aja karena ini prosesnya kan baru. Thank you Koko Lebam, thank you Pak Edi. Masih baru Pak Edi? Enggak apa-apa untuk Shiba. Target untuk Shiba tetap sama ya, 17 sampai areanya adalah 0,28. Jadi teman-teman jangan berharap terlalu berlebihan untuk Shiba ini kill zero. Enggak. Kalau tahun ini enggak susah. Jadi teman-teman jangan berharap terlalu berlebihan. Saya takutnya teman-teman itu terlalu berlebihan merespon market saat ini. Ya akhirnya nanti kita FOMO. Dan ini teman-teman perlu menjadi perhatian. Ya kalau 2024 ya nanti hitungannya 2024 kita bahasnya gitu ya. Karena di tengah-tengah 2024 itu ada 2023. Dan kenyataan yang saya harus terus bicara jujur, jangan sampai euforia atau kepomo itu terus narasinya itu dibangun untuk bangsa ini. Banyak yang sangkut, saya kasihan gitu. Biar saya berbeda dengan yang lain. Senang ini enggak apa-apa. Buat saya enggak perlu tapi minimal saya jujur terhadap apa yang sudut pandang saya melihat. Kalau dihitung secara bulan, sebenarnya yang dibidik selalu marketnya Asia. Itu perlu diwaspadai. Kalau sampai itu Mei terakhir close, berarti orang sudah masuk pada April. April itu adalah orang lebaran, dapat uang banyak. Mau invest enggak? Mau invest. Ini sekedar menjadi sebuah catatan penting buat Indonesia. Jangan sampai nanti di April sudah naik sangat tinggi, teman-teman baru masuk dan akhirnya cuman dijadikan retail dan kita ke FOMO kembali. Duh kok ekstrim ini toh, murah apa-apa. Yang penting aku jujur. Tidak ada kepentingan di dalam live saya gitu ya.
Ya, Asia Timur ya, betul. Jadi karena secara riwayat ini kenyataannya sampai Mei. Dan itu bersamaan dengan setelah Lebaran loh. Orang punya uang banyak, pengen invest. Lah makanya yang paling penting, ayolah kita saling support, berbagi ilmu. Biar apa? Biar uang Indonesia, bangsa kita ini tidak kegondol terus. Karena apa? Kefomo. Karena investornya ikut-ikutan. Ayo mulai berikan yang namanya ilmu. Jangan sampai kita cuman kena FOMO, sangkut lagi, kena FOMO lagi, sangkut lagi gitu loh. Gitu ya, saya berharap seperti itu. Yoi om, kita kan jiwa judinya tinggi. Itu ya, harapan saya seperti itu. Untuk Shiba targetnya 17 sampai 28. Thank you Bang Rif. Sol tadi siapa ya? Bentar ya Sol. Oke. Sabar, pelan-pelan satu-satu. Saya kalau lagi jelasin memang itu ya, saya berharap untuk bisa nyampe pesannya minimal gitu ya. Hidup gimana ya, bentar. Terus untuk Sol, ini teman-teman untuk Sol, tadi di Telegram juga ada yang itu ya bilangnya jangkut di Sol cukup banyak di 137 kalau saya tidak salah. Ingat ya. Gimana untuk menyelesaikan masalah ini? Seharusnya di DCA. Kapan DCA-nya? Ya harusnya sekarang. Karena kan sudah terlambat di sini, harusnya ditoyib di sini. Tapi karena 137 sulit untuk bisa mbok capai, sulit. Mentoknya di mana? Di sini nanti. Targetnya cuma 75. Jadi jangan berharap untuk Sol untuk targetnya di atas ini. Berat sebetulnya. Karena dasarnya apa? ETH. ETH aja setengah dari ETH itu koinnya bagus-bagus. Backingnya juga bagus. Dan sebuah produk yang menurut saya penjualannya itu supply sampai bersih seperti BTC itu cuma ETH. Lihat toh di CoinGecko itu. Supply-nya itu resik, kemakan oleh market. Walaupun maksimal supply-nya ndak belum itu, tapi supply yang saat itu terjadi itu habis di market. Terjadi perebutan. Seperti apa? Seperti BTC. Belum terjadi full baru 90 berapa atau BTC itu. Ya. Itu habis, supply-nya itu diperebutkan. Dua koin ini yang memiliki supply yang diperebutkan maksimal. Gitu ya. Nah, terus bagaimana melihat Sol? Sol itu targetnya cuma 75. Bagaimana mengatasi yang sangkut di harga 137? Ya caranya adalah buat DCA. Ini pun belum bisa kembali. Karena target untuk sampai Mei ini 70 aja udah ngos-ngosan kok. Beneran 75 ini mungkin target cuma 50 aja udah hebat ini. Sampai kita belum tahu lah. Tapi maksimalnya di area kemungkinan 75 untuk Sol. Gitu ya. ETH Mei Juni harga bisa di bawah Desember dulu. Tapi yang Mei sama Juni itu naik kok. Nanti turunnya itu kalau Desember. Makanya ya nanti tak bahas dia Norman Budiman nanti tak bahas tentang ETH. Jadi biar ngerti intisarinya. Gitu ya untuk Sol ya.
Jadi bagaimana cara mengatasinya? Ya udah, kalau menurut saya ya cuman bisa mengobati sampai Mei, sudah bisa balik berapa ya udah diterima. Karena terlalu jauh, 137 terlalu jauh. Berat itu sudah. Kecuali gini ya, mbok crossin. Jadi contoh gini. Contoh nih, ini 137. Modalmu berapa? Taruh aja dulu modal. Ini studi kasus ya, saya bahas studi kasus. $1.000 di 137. Turun sekarang itu berarti kan tinggal 10% tok loh. Sudah berat sebenarnya. Ini kalau bisa balik setengah itu. Tapi lebih baik kamu menambah amunisi. Umpamanya $1.000 kan berarti tinggal $100 tok ya, 100 atau 100 lebih. Menambah amunisi $100. Loh kok $100? Ya, tambahnya jangan $1.000, $100. Caranya gimana? Kamu beliin ADAP yang belum naik, ETF tapi yang ada, mungkin bisa ketulung itu. Dengan kenaikannya ini nanti akan menyeret sampai Mei itu nyeret, nulungi minusnya solmu. Ya, ini 10% ya tinggalan nih. Ya. Jadi berat sudah itu sebenarnya. Solusinya cuma itu. Mungkin mbok katrol dengan jangan dana besar, dana kecil. Dana kecil 10% dari kamu sangkut, tapi pukul dengan tipe ETF. Tarik momentum yang golden ratio. Itu caranya, solusinya. Karena mengobati itu jauh lebih sulit ya teman-teman. Nah ini yang tadi ya Norman Budiman saya akan jawab untuk enggak telat kok. Santai, baru kok. Bro Enggi. Ini yang untuk Bang Norman Budiman, kondisi kenyataannya bukan Mei Juni yang drop. Mei Juni naik karena ini 1 tahun sebelum halving. Ini 1 tahun sebelum halving itu, ini 2019, itu dinaikkan sampai Juni. Baru nanti tumbangnya itu Juni ke Desember. Gitu ya, jangan salah, malah Mei Juni tumbang sampai Desember itu berarti berpikirnya saat ini akan tumbang sampai Desember, salah. Secara riwayat tidak seperti itu. Jadi secara riwayat seperti apa? Caranya ngukur untuk ETH, kenaikannya adalah setengah dari ATH. Ini setengahnya, di supportnya ngukurmu. Caranya ngitung gimana Om? Nih, sama toh marketnya? Sama. ATH, setengah dari ATH supportnya. Ambil ini tas 2450 sampai, kalau yang terkecil berapa Om? 2150. Ini sampai Mei targetnya cuman ini 2150 sampai 2450 untuk ETH. Setelah nanti dia sampai Mei, kenapa enggak Juni Om? Karena bergeser halvingnya 22 hari sampai 1 bulan. Jadi lebih cepat. Baru nanti tumbang. Kurang lebih polanya gini, sampai Desember nanti dikasih napas sampai di Januari. Nanti posisi halvingnya itu bukan Maret. Penaikan pertama bukan Maret. Ini yang nanti akan terkecoh. Karena pergeseran halving tidak dihitung. Dipikir Maret itu akan naik barunan. Kalau perkiraanku akan Februari, bukan Maret. Akan Februari akhir, pertengahan atau akhir 2024.
ngepam. Baru ini yang namanya ATH baru kita percaya yang namanya ATH baru terbentuk percaya. Itu 2024 sampai 2025. Jadi siklus 1 tahun ini yang terjadi apa? Kenyataannya seperti ini. Dasarnya apa Om? Dasarnya riwayat. Sama kan dengan tadi yang saya gambar? Sama enggak? Sama kan? Jadi kurang lebih kenyataannya seperti ini. Saya berharap nanti setelah lebaran duitnya akeh, jangan yuk disurungno gitu ya. Dilihat marketnya. Malah ketika nanti Mei akhir saya akan keluar market 80%. Ini saya akan TP 80% di Mei. Itu Mei di Mei. Gitu ya. Sudah dikasih pencerahan ya, moga-moga menjadi sudut pandang ya. Terus nanti akan ada sinyalnya. Bagaimana sinyalnya? Sinyalnya ini. Gunungnya ini sudah tinggi di MA99. Nanti di sini ini prosesnya belum belok loh, masih di sini. Nanti teman-teman kalau Toyib di atas ini Toyib ini, thank you Bang Faiz. Toyib di atas ini terjadi, ini prosesnya benangnya itu masih di sini, jadi belum kelihatan belok. Caranya gimana untuk take profit margin di 80%? Makasih, bos apa nih? Bang Norman, thank you ya Bang Norman. Semoga take profit selalu Bang Norman. Makasih buat rezeki, buat berkatnya ya. Jadi caranya bagaimana untuk melihat posisi titik tertingginya? Itu adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ini baloknya terjadi meloncat. Ini Bang Toyib. Ketika proses ini dasarnya bagaimana keluar market 80%. Nanti dasarnya MA99-nya sudah gunung. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Sudah TP, teman-teman sudah TP. Kemarin untuk SRP up, SRP sudah TP, sudah take profit margin ya, bukan TP, bukan take profit ya. Kalau take profit kan berarti apa? Maksudnya gini, pengertiannya gini. Kalau untuk saat ini take profit margin itu karena maratonnya masih jauh. Sampai Mei masih ya. Yuk di follow untuk Bang Norman ya, Norman Budiman. Makasih Bang Norman. Mantap ya, semoga bermanfaat. Waduh, nggak kerekod. Oh, nggak kerekod ya? Pak Edi sudah ngerekod belum? Untuk Mister 1010 kita semua kemarin sudah take profit margin. Kalau teman-teman pengen itu sebaiknya ikut Telegram. Itu ada kita grup Telegram gratis kok. Ya, gratis, bisa inbox aja ke Bang Ar. Itu teman-teman semua ngumpul di situ. Jadi kita biasanya info, ayo TP, seru-serunan buat ya. Buat namanya grupnya CBT Candle Bang Toyib artinya. Ya. Ya, itu sama Pak Edi ya, sama Bang Calvin juga bisa itu ya. Ya, nanti modal dan margin. Nanti pada Mei akhir itu saya akan nanti di info juga. Biasanya kalau yang di Telegram itu kita info, lebih update lah. Kadang kayak saya enggak live gitu, tapi aktif di Telegram, aktif kita sharing, kita bahas seru-seruan lah, teman-teman banyak. Gitu ya. Jadi 1 di 80% seperti ini,
Terus saya akan kombinasikan dengan ETF down. Nah, ini penting. ETF down. Kenapa enggak ETF up? Nanti di sini saya kalau sudah Toyib ini muncul dan 80% saya sudah close market, nanti saya akan beli ETF down itu 10% dari penjualan saya ini. Loh kok enggak 80 Om? Jangan. Ya iseng-iseng aja. Down kita masih dapat gajian gitu kan, seneng dong. Gitu ya. Sudah down dapat gajian kan seger gitu ya. Terus yang 20% di mana Om? Cara keluar marketnya di sini nih. Ini MA99 tapi sudah belok. Gunungnya sudah muncul. Lah ini senengannya Pak Edi sama Bang Kalvin, Gunung Puji gitu ya. Ya Bang Kalvin. Ini senengannya Bang Kalvin sama Pak Edi. Ya, Gunung Puji. Nah, ini baru kita close market lagi yang 20%. Loh kok enggak dari atas saja dong? Lah kan kita belum tahu ini belok apa belum. Karena di sini masih kalau ngegas lagi kan masih ada 20% untuk kita nyambung lagi, gitu ya. Gitu maksudnya. Jadi ini yang strategi yang saya akan bangun untuk Mei. Sama marketnya semua sama. Karena koin yang kita beli kan memang tidak banyak. Tapi sebenarnya the best dari semua koin tetap BTC. Sebenarnya kalau keilmuan yang seperti candle Bang Toyib ini, teman-teman terapin untuk BTC, kestabilan marketnya dapat, momentumnya dapat, teman-teman lebih aman. Saya bertumpu kepada BTC ini jadi portofolio saya hampir 70% itu BTC dan BTC up. Karena ini sudah margin aja tinggalan. Karena kestabilannya, kalau dihitung, teman-teman ini kita berhitung ya. Berhitung tentang bagaimana apakah lambat BTC? Enggak. Teman-teman jangan berpikir wah BTC naik cuman persenannya kalah Om sama yang itu. Ayo kita hitung-hitungan secara matematika. Ya, ini kita berhitung sedangkan. Sudah TPM. Sudah TPM loh. Kalau TPM pelan-pelan tetap sudah, tapi target TPM-nya kembali di 32.000, 32.000. Gitu ya. Kalau BTC up saya memang sudah take profit modal malahan karena naiknya kan sudah 70% lebih. Saya itu BTC aja dapat 70% lebih. Sebelum bulan Mei all in ke BTC up gimana? Loh, ya jangan. Lagi piye toh? Iki ya Bang Hasan iki. Lah wong turun kok malah dibeli ya, kamu sangkut. Gini ini Bang Hasan ini bukan BTC up, BTC. Iya, Mei itu saya itu TP 80%. Dia mau BTC. Saya berarti sudah waktunya turun ya. Mei sudah waktunya turun. Kalau sekarang belum. Ayo ini didengerin dulu. Ayo, jangan itu ya, dengerin dulu. Nanti biar nyatu gitu loh, mindsetnya. Ini saya menjelaskan tentang 2019 ya, teman-teman. Dasarnya 2019. Lah, apa hebatnya BTC dengan altcoin yang lain? Mei itu belinya BTC down. Ya. Oh, berarti sekarang enggak, bukan itu, bukan iki apa iki pasukan futur gitu. Sudah ini ngaco semua, enggak usah diurusi ya. Nah, teman-teman ya, enggak usah diurusi yang short, enggak usah diurusi.
itu ngaco. Jadi apa hebatnya BTC dengan koin yang lain? Hebatnya gini, teman-teman. Ini kita berhitung secara matematika. Bayangin aja ya. Memang secara kenaikan pelan-pelan BTC. Tapi kalau diukur di 2019 itu paling hebat itu BTC. Coba kita ukur ya. Dari bawah sini. Dia itu di atas ATH, setengah ATH ini. Ini kan setengah ATH-nya. Ini kan ATH, setengah ATH-nya. Dia itu 2019 naiknya tuh lebih tinggi dari setengah ATH. Dan tidak ada yang melebihi ini. Tidak ada yang melebihi ini. Kalau kita ukur dengan yang paling hebat lah untuk ETF ya, itu kita ukurnya dengan ETH ya. Dengan ETH aja itu di bawah loh dia, jauh sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan, kenapa pilihan saya itu BTC dan BTC Up? Karena saya melihat momentum pada riwayat 2019 itu tinggi sekali. Dan kalau dihitung secara ETF sama kok dapetnya. Malah kita di BTC itu dapat kestabilan market, ya kan? Sudah pasti jelas produk the best BTC itu. Jadi kalau yang kenapa saya lebih cenderung ke BTC sama BTC Up, itu salah satu sudut pandang yang membuat saya lebih banyak bertumbuh portofolio saya di BTC maupun BTC Up. Karena secara riwayat kenaikannya paling strong itu adalah BTC. Jadi kalau BTC naik 48.000 kaget enggak saya? Tidak. Ya memang harus terjadi. Ini 48.000 itu baru setengah dari ATH kok. Yang terjadi di sebelumnya itu adalah di sini. Sampai sini 50.000 atau 51.000. Makanya kan ada yang bilang 51.000, 50.000 ya kurang lebih memang. Tapi mungkin loh ya target, kalau saya secara pribadi targetnya di mana? Saya tidak mau neko-neko. Target saya cuman di 38.000 sampai 48.000 sampai Mei. Dasarnya apa? Dasarnya malah saya acuannya adalah ini. Dasarnya ini. Jadi kalau saya giniin ini ya sampai Mei ya, nanti Mei ini. Ini kita akan ketemu 38.000 sampai 50.000 ini nih. Ya, kita sampai still namanya. Dasarnya adalah chart rainbow, dan ini adalah halving, pergerakan halving per 4 tahunan. Kenapa yang diambil 31 bulan 5 Om? Ya karena pergeseran halving, nanti tidak Juni sampai terakhirnya. Terakhir kenaikannya bukan Juni, tapi Mei akhir. Nanti kita lihat, kita pantau apakah betul terjadi pergeseran seperti itu. Kapan Om ke 48? Mei akhir. Tapi belum tentu di 48 ya. Ringnya adalah 38 sampai 48.000. 38.000 sampai 48.000. 2023 dong. Nanti tumbang lagi. Di Mei akhir, Juni itu tumbang lagi sampai Desember. Tumbang lagi. Jadi nanti kalau di Januari 2024 teman-teman lihat BTC angkanya di 19.000, tidak usah kaget. Itu memang secara riwayat harus terjadi. Tumbangnya kapan? Juni. Tumbangnya Juni. Ya kita pantau lah ya, apakah semua itu sesuai dengan
riwayat. Ini saya cuma membacakan riwayat menurut data teman-teman. Jadi teman-teman boleh percaya, boleh tidak, itu pilihan teman-teman. Gitu. Loh, ya ndak Maret, sudah dari Desember kita beli. Kita itu beli sudah dari Desember. Jadi ini kita sudah beli itu dari sini. Ini yang teman-teman yang lama-lama itu Bangka, Vim, Pak Edi itu 16, itu angkatan 16.000. BTC 16.000 ke bawah semua. Dan BTC up angkatan 2,5%. 2,5 dolar. Kita tuh angkatan BTC ETF itu BTC ETF itu 2,25 dolar, 2,5 dolar di BTC up. Jadi kita cuman manen. Tugasnya kalau sudah toyib kita cuman manen. Sampai kapan? Kita sudah masuk lagi kemarin beli ketika di sini. Ini saya masuk BTC up dan saya sudah take profit margin 70% lagi di sini. Dan nanti kita akan take profit margin lagi di sini. Tinggal menunggu yang terakhir antara, enggak tahu nih di tengah-tengah ini antara 4.38 sampai itu, sampai sejauh apa. Jadi nanti kita cuma take profit aja. TPM sampai selesai aja sampai main. Jadi bukan entry di April, sudah terlambat. Itu sudah sampai pucuk kamu baru beli. Ada potensi dulu koreksi BTC, kemungkinan enggak? Kemungkinan nanti nyentuh dulu di 31, 32. 30 sampai 32 itu. Baru nanti koreksi di 28.000. Karena apa? Ininya belum selesai. MA25-nya, teman-teman. Ini kalau teman-teman perhatikan, loh gimana toh Om? Melihat market toh belum itu uang sudah tinggi gitu. Jadi teman-teman ukurnya gini aja. Ini MA25 ini, sepanjang ini kelihatan kan? Nah ini kan baru proses baru. Ya ini sama. Tingginya sama. Belum nyampe. Makanya belum selesai. Ini masih jauh ya, teman-teman. Karena di sini ruang pantulnya juga sudah lumayan panjang. Nih. Biasanya wave 3 itu adalah FOMO. Ini kalau teori wave Elliott ini 1, ini 2, ini 3. Tapi ini bukan keilmuan saya ya. Thank you Bang Wahyu. Enggak apa-apa. Kan kita sudah take profit margin. Enggak apa-apa. Kalau yang di sini ini soalnya gini. Kita ini rajin take profit margin. Jadi momentum, jadi kita ini bukan pembeli yang di sini ini kita sudah biasa dengan money management. Jadi mungkin Bang Asmi ini baru ya mungkin ya. Jadi belum ngerti apa skema yang di room ini. Kalau di room ini kita itu beli di sini. Kita sudah ecer-ecer di sini, Bang. Terus TPM kita di sini, kita sudah beliin lagi di sini, Bang. Ini caranya kita beli, Bang. Nah, terus di sini kita sudah TPM, kita tinggal nunggu. Kalau terjadi koreksi lagi, kalau saya secara pribadi cuma di MA25 saya tidak beli. Kalau nanti di sini saya beli. Tapi ini kemungkinannya kecil-kecil sekali. Nanti paling di MA25-nya nanti di 28.000. Kemungkinan nanti di sini nih. Kalau saat ini saya melihat masih belum lah, masih jauh. Karena kejauhan nantinya. Atasnya ini kejauhan. Atasnya ini nanti kejauhan takutnya. Nanti mungkin area-area ini yang akan menjadi koreksi awal pertama sekali lagi di MA25 nya.
Ya dipantau aja apakah itu yang terjadi. Kalaupun terjadi, loh om ini bisa ndak om koreksi sampai itu, ya bisa. Bukan ndak berarti ndak bisa, bisa. Nah kalau koreksi gimana om? Ya tergantung pilihan. Apakah teman-teman mau serok kembali? Kalau saya ndak. Kalau saya ndak. Secara pribadi ndak. Karena saya memang tidak akan menambah amunisi untuk koreksi-koreksi di MA 25. Nah, OMA 25-nya potensinya di mana? Umpamanya ya, ini yang terburuk nih ya. Kita sudah bicara yang terbaik ya, sekarang bicara yang terburuk. Prosesnya akan seperti apa? Kemungkinan di sini tuh. Tapi sebenarnya sudah pernah koreksi. Tak kira ndak. Tak kira ndak. Karena ini masih baru MA 25-nya. Sedangkan di sini jauh sekali. Jadi prosesnya masih jauh. Karena di sini sudah ada harga itu. Sama aja kan di sini. 26.500 sentuh lagi, ini mungkin set B. Set W tergantung dari MA 7-nya mau ngegas ke atas. Kalau dia mau ngegas ke atas lagi ya udah panjang lagi. Tapi potensinya untuk koreksi sama naik lagi potensinya berapa? Lebih banyak kenaikannya sampai kemungkinan ya. Mungkin titik yang paling oke itu untuk koreksi ini mungkin 31. Thank you Bang Ar. 31, 32. Ya, kita pantau aja lah seperti apa marketnya. Nggak usah tergesa-gesa, yang penting yang kemarin kita kan sudah take profit margin. Rajin take profit margin. Jadi gini, Tuhan ngasih kita rezeki, ya kita nikmati. Om nanti itu naik besok lebih tinggi lagi, nggak usah serakah, bisa mbok nikmati dinikmati, bisa take profit margin, yang penting jangan. Thank you Bang Ar. Yuk bahas altcoin. Oh ya, oke. Apa nih altcoin ini? SRP ya, SRP setway, SRP aja lah, polanya akan seperti ini nih. Loh kok seperti ini om? Ini mirip BTC kalau mbok lihat. BTC itu sama dari kemarin. Setway di sini, ini setway mempertahankan ini. Ini kalau bisa naik lagi ke depan, ya kita itu lagi. Walaupun ini punya potensi. Loh om BTC ini bisa setway loh. Sebenarnya kalau BTC setway asal BTC dominannya korek, BTC setway, BTC dominannya tumbang, altcoinnya naik ora masalah, ndak masalah. Bisa ndak? Ya bisa aja. Karena yang altcoin kan belum naik nih. Mosok BTC tok sing suruh naik, yang altcoin mbok diemin? Ndak mungkin. Kita akan bedah melalui BTC dominan. Nah ini yang tanya tadi ya, BTC apa altcoin ya, dasarnya apa? Dasarnya BTC dominan. Ini BTC dominan itu sudah sangat tinggi. Sangat tingginya diukur dari mana? Jangan mbok ukur dari balok tok. Tapi teman-teman perlu perhatikan, dia sudah gunung belum? Ini yang perlu mbok perhatikan. Dan momentumnya sama loh. Dan tidak kuat. Yang kita harapkan ini double bottomnya di sini tumbang. BTC-nya sideway, ben sideway dewean tidak apa-apa. Ya. BTC sideway sendiri tidak apa-apa. Yang penting altcoin-nya naik. Itu. Kenapa BTC sideway? Ya wajar, karena yang lain belum naik. Sedangkan BTC dominan sudah mengerikan. Ini kalau mak week, ini tinggal mak week gitu, sudah tumbang. Dan kita perlu tahu prosesnya. Apa sih prosesnya, seperti apa sih om? Nah,
Ini penting. Nih, pola yang terjadi seperti ini. Jadi nanti besok kalau hijau satu kali lagi tidak usah takut. Mau meden-medeni tok, tidak apa-apa. Ya. Tumbangnya berapa? Ini seminggu apa lebih. Coba kita lihat tanggal 12 Juni 22 ya. BTC itu seperti apa? Nah, itu nanti kita bisa ngerti gambarannya. 22 Juni nanti kamu teman-teman akan tahu gambarannya. Momentumnya itu kayak apa toh? Kita harus sinkronin dengan ini. Nih. 22 Juni ini. Nih. BTC itu ya. Nih lihat nih. BTC-nya tumbang. Koreksi. BTC. Jadi tidak usah takut. Lah yang kita harapkan setelah itu kan BTC-nya tumbang sebentar tapi naik lagi loh ya habis ini loh ya. Munggah ya dah naik. Ini 22 Juni bener atau? Ya pokoknya dipantau aja, yang penting altcoinnya mau naik. BTC-nya mau sideways enggak apa-apa. Ben sideways enggak apa-apa. Yang penting altcoin jangan tumbang, itu aja teman-teman. Shiba enggak apa-apa. Shiba. Link Shiba. Ya dipantau dulu aja lah ya teman-teman. BNB ini ya bagus. Ada koreksi ya, ada ya. Shiba kenapa masuk ya ini? Shiba enggak apa-apa, diemin aja ya, enggak usah ditambah muatan, santai aja. Mayoritas malah turun altcoinnya. Ya belum tentu, kayak kemarin karena kan posisinya BTC dominannya masih hijau, jadi mayoritas turun, betul. Karena hijau posisinya. Tapi nanti kalau balik merah ya tumbang lagi. Jadi kayak gini, kalau kondisinya seperti ini ya tumbang. Kalau ini tumbang ya altcoin naik. BTC dominan itu kan berbicara tentang grafik dominasi BTC yang terukur gitu loh. Jadi ini mungkin Bang Calvin lebih tepat menjelaskannya. Bang Calvin gimana Bang Calvin? Penjelasan yang lebih itu Bang Calvin kemarin menjelaskan cukup baik. Iya, BTC dominan ini berpotensi tumbang. Makanya ini saat-saat momentum, menurut saya saat momentum. Jadi apa takut enggak? Saya enggak CL, saya malah take profit margin aja. Enggak CL. Gitu ya. Untuk ada diamin aja, enggak apa-apa, santai aja kok. Ada sideways asal dia bisa mempertahankan MA7-nya bisa bertahan dan ngegas lagi ya biasa lah. Itu sideways biasa. Ya koreksi wajar lah masih ya. Kemarin habis ngegas ya. Kayak SRP ini kemarin kan sudah naik gitu ya. Terus apa lagi nih?
Kalau fokusnya oh KNT yo ora ndak maaf ya diulang ya ndak apa-apa. Asik om, wah tuh yang asik iki kowe iso dijoget ya Pak Edi we. Pak Edi KNT ya. Yuk KNT. Nah ini candy candling ini aduh jarum ini sulit nih ini sulitnya apa saya tuh bingung ini gini ini mau belok apa ini mas pada aja walaupun karena kan project belum terlalu banyak momentum ya moga-moga aja dia mau ngegas ya tapi kalaupun mau ngegas mungkin targetnya cuman di sini ini sampai sini toh sudah ganteng kan. Nah, tapi saya rada ragu ini apakah dia bisa naik gitu. Dengan pola seperti ini nih saya takutnya gini. Ini yang jujur saya takutin malah short. Nah, pertanyaannya ini produk apa? Kok iso selarang ini gitu. Kalau saya secara pribadi suruh beli susah, ndak berani ya. Rego sakmene dhuwure gitu. Ya sama-sama KNT ya saya milih BNB deh. Kompon om. Oh ya masane wis entek. Masane udah habis. Dulu hebat kompon. Masane udah habis. Orang lebih cenderung sekarang kan ke apa daripada itu kan karena gini loh. Jangan berpikir bahwa proyek-proyek masa lampau itu ketika halving itu akan bertahan dan mengiripi bisa momentum baik. Kalau proyeknya tidak jelas tumbang, hilang isa. Ya ini yang jadi catatan penting buat teman-teman. Takutnya seperti itu, gitu ya. Kalau saya secara pribadi ya bi ya satu produk sudah mahal mungkin kalau saya suruh beli saya tidak mau kalau produk lebih dari $100 sedangkan secara apa ya project maupun itu tuh kan harus gebiar harus wow gitu loh orang sampai ngomong wow gitu tapi kan bahkan GNT aja saya tidak tahu ya sentingan berarti kan gini berarti kan ke FOMO ini adalah market yang ke FOMO sebetulnya harga dasarnya dia kan sebenarnya di sini tapi FOMO di pump nah ini namanya ke FOMO kalau saya secara pribadi untuk masuk kembali kalau belum masuk lebih baik tidak usah cari pilihan yang lain menurut saya loh ya iya daripada resikonya tinggi kalau belum masuk lebih baik tidak usah buat apa beli market seperti ini gitu ya kalaupun bisa terjadi apa momentum ya kemungkinan momentumnya mentok di sini mentok tapi bisa atau enggak saya tidak tahu baru slow dan bisa malam bang baru slow dan bisa gabung ya selamat malam bang Antonio Simbolong Antonio Simbolong ini sapa iki Kevin iki jojo ini ndak Kevin ini bang Antonio bukan Kevin masih ada rada batuk-batuknya ya jadi
teman-teman, itulah. Iya, koreksi. Ya, diemin aja lah dulu ya. Biarkan marketnya naik turun, biarin dulu aja. Kalau kita soalnya sudah take profit margin, jadi santai ya teman-teman. Harusnya sudah santai lah. Kemarin ya udah tebel loh take profitnya. Kalau aja malah saya melihat wajar kalau sehari 2 hari ke depan itu. Iya, aku pengen ngombe jahe itu tutup terus ya. Beli di itu belum itu, tapi tadi itu sudah buah, jus buah sama itu Bunda Ira. Apa kelapa muda gitu. Rekomen support Pak yang long term lumayan. Mungkin apa ya? Tunggu aja koreksi ada ya. Ada koreksi nanti di area 0,37-an, 3637. Apa tak? Nih ya. Di sini ini nanti mungkin. Nanti kalau ada di 37 ya. Oh gitu. Ya itu tuh. Itu bin kita tuh Bang Calvin tuh sebentar tuh. Ya, ada itu bagus. Belum naik kan ada. Ada sandbox. Sandbox itu bagus. Mungkin. Karena kemarin kenapa kok naik? Ya ini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini ya, pola ini sebenarnya kita sudah pernah bahas pola ini. Jadi, posisi BTC ini kan di sini, mandolnya di MA, ini perhatikan ya. Dia naik C2 di 1 kali, MA7, C2 di 2 kali. Terus contoh seperti ADA dan SRP, ini sebenarnya sedang digeret untuk naik 1 trap. Terus SRP dibawa juga malah naik sudah 2 trap. Sama seperti BTC. Jadi ini side B nanti. Lah, tergantung BTC-nya ini mau ngegas lagi enggak. Menurut saya akan ngegas lagi 1 kali lagi sampai 3032. Ini nanti. Baru ini narik semua. Altcoin naik 1 trap lagi. Karena kalau enggak itu, ini belum naik. Posisi altcoinnya itu masih banyak yang di MA99. Lah terus naik kapan? Lah ini kalau tumbang dulu, berarti kan enggak ada kenaikan sama sekali. Tak kira enggak akan dibuat seperti itu. Akhirnya nantinya kripto ini jadi menjemukan tanpa sebuah momentum. Karena sudah sangat panjang. Ini sudah sangat panjang. Ini sudah struggle-nya sudah panjang. Jadi waktunya untuk apa? Memberi napas atau momentum. Gitu ya. Seperti itu, dan itu yang membuat market ini bergairah, sama baik kripto maupun saham maupun investasi yang lain rata-rata seperti itu. Nggak dihantam terus kabur semua. Nanti koreksinya BTC setelah 32 ke 28.000. 28.000 potensinya kemungkinan. Ini yang akan jadi supportnya ya. Ini akan jadi supportnya. Atau 26, kalau 26 kejauhan sih. Mungkin 28.000.
mungkin. Nah ini kan MA25 nya nih akhirnya crossnya jadi MA25. Di bawah MA25 adalah koreksi pertama, mantul lagi. Moga-moga ini karena targetnya tetap areanya adalah ini. Kalau sesuai dengan riwayat 2019 maupun Rainbow Chart ya, harusnya ini. Ada boleh. Ada, tunggu koreksinya selesai ya. Serok aja enggak apa-apa. Ada boleh. Masih baru kok. Ada enggak apa-apa, santai aja itu. Targetnya masih jauh ada. 0,74. Target untuk ada sampai Mei itu 0,74. Target untuk ada up ETF itu kemungkinan $5. Kemungkinan. Ada belum naik kok. Enggak apa-apa, ambil aja. Kalau mau lebih itu ya nunggu dia nyentuh di MA7 ini loh. Ini loh, dia mungkin nanti akan nyentuh di MA7 ini. Ini potensinya akan nanti nyentuh ini MA7. Nah, kemungkinan di 0,37 ini. Nih, ringnya. Saya enggak tahu apakah besok beberapa hari masih itu apa, ya pantau aja lah. Kalau masuk ya sebenarnya enggak masalah. Kalau saya secara pribadi kalau uang dingin enggak masalah karena masih jauh dan sampai Mei. Jadi target juga masih jauh untuk ada up. Saya secara pribadi itu kalau lagi pengen TPM ya TPM, kalau enggak ya enggak. Karena jauh. Kalau untuk ada itu masih ringnya masih jauh, jadi santai lah. Kalau spot di ETF itu enggak usah bingung karena satu biayanya kecil. Beda dengan futur. Futur itu biayamu satu hari itu 1,5%. Buat diemin sebulan minus langsung secara biaya inap aja 45%. Tapi kalau di ETF ini 0,01 itu 10 jutanya cuman kena 1.000 rupiah. Jadi mau mbok pantengin 3 bulan aja enggak masalah. Gitu ya. OP. Oh iya, OP. Ya, saya enggak terlalu panjang ya teman-teman karena kalau tak terusin saya takutnya radang. Jadi mungkin 5 menit ke depan saya akan sudah ya. Biar jaga kondisi. OP. Nah, khusus OP perlu mendapat satu perhatian. Ini seringkali ini penting, teman-teman. Apa yang kita lihat ketika melihat OP ini? Jadi teman-teman jangan berpikir dia bisa bertahan, dia bisa bertanam di MA99, MA99. Teman-teman perlu perhatikan MA99-nya ini udah gunung. Ini dasarnya. Ini kalau sampai week gini toh tumbang. Tumbang enggak? Tumbang. Nah, ya. Ada koin yang sudah naik duluan ini. Jadi jangan berpikir nanti bisa naik lagi, bisa mungkin mentoknya di sini gandeng lagi. Kalaupun mentok itu ya mau dinaikkan lagi ya, karena ini sudah tinggi. Itu aja yang menjadi catatan. Saya bisa salah, tapi kalau ditanya OP sudut pandang saya seperti apa, saya tidak akan beli karena berisiko cukup tinggi. Calon tumbang, gitu ya.
Kenapa SRP naik sampai segitu? Ya karena Matic karakteristiknya seperti itu. Diam, tahu-tahu pakai jet tempur. Cuy, gitu. Itu senangannya Bang Calvin, tanya Bang Calvin. Karena SRP juga holdernya kuat, satu. Kedua, ya memang sudah lama kan tidak naik, dan wajar sekali dia naik. Kalau tidak naik terus malah nanti bingung teman-teman. Target SRP berapa? Target SRP untuk Mei 0,74 sampai 0,94, sama dengan ada Matic. Nah ini Matic ini gampang-gampang susah. Loh kok gampang-gampang susah? Matic ini karakteristiknya memang seperti ini teman-teman. Ya gini nih, ini lihat nih. Ya, polanya seperti ini. Lah pertanyaannya, ini kan sudah naik. Saya takutnya ini cuman tinggal res-resannya. Jadi kalaupun dia nanti bisa naik, saya takutnya cuman mentok di sini. Double bottom ya. Setelah itu tumbang. Kenapa gitu? Karena secara riwayat ini aja sudah di setengah dari ATH. Ini sudah supportnya yang sudah ditembus. Ini kalau setengah dari ATH ini kan ATH, ini setengah dari ATH, taruh aja. Nah ini taruh aja yang paling pucuk ini atas sih. Ini sudah di supportnya. Ini sudah pernah nyentuh. Dan sedangkan teman-teman perlu perhatikan ini sudah naik. Potensinya kalau seandainya ini cuma naiknya segini dan mantul jatuh, ya udah. Mentoknya cuma segini. Ini yang saya takutin. Tapi lebih baik saya ngomong terus terang sama teman-teman, ini yang saya lihat. Terlepas dari nanti FOMO ke atas, ya udah, berarti saya salah dalam melihat market. Jadi ya, kalau saya berani tidak masuk untuk Matic saat ini, tidak berani. Makanya saya jarang membahas Matic. Kalau teman-teman perhatikan, saya jarang membahas Matic karena sudah tinggi, resikonya ada. Gitu ya. Kalaupun naik ya mentoknya di situ. Nah ini Bang Leo nih penjelasan yang nalar nih, betul. SRP ada sama SLM memang naiknya belakangan. Tapi kalau naik maraton. ASS ya, ini terakhir ASS ya. Saya tak off dulu karena kalau diterusin nanti itu kadang ya, ring tenggorokannya. Minimal sudah tahu gambarannya, tetap sama gambarannya. ASS ya, ini ASS ini termasuk tidak kuat nih. Karena kenapa tidak kuat? Jadi gini ya teman-teman, saya berharap teman-teman ini jangan berpikir bahwa produk yang dulunya booming, wah ini turun terus mau naik lagi, bakal naik. Belum tentu ya, perlu menjadi catatan penting, belum tentu. Karena apa? Kita tergantung melihat contoh kayak ASS ini dulu game metaverse yang kenapa dia booming. Nah, kita harus ngeruntutin dulu ini dasarnya apa, kenapa game ini booming. Karena dia pioner dari metaverse. Orang melihat itu menjadi momentum, orang beli karakter. Lah sekarang ini gamenya sudah berjalan, kira-kira yang beli karakter siapa? Kira-kira yang memainkan game itu siapa? Terus projectnya akan dikemanain? Dampaknya secara project apa? Kalau tidak ada kelanjutan, cuman mengandalkan dulu dikombinasi dan disupport oleh Binance, bunganya dibuat itu ya sampai 100% apa itu sudah ada
apa mungkin itu ya apa bagaimana mereka kan di stacking itu dapat 100% di 3 bulan. Jadi tapi sekarang kan stackingan turun. Jadi orang sudah tidak melihat nilai itu dari sudut pandang yang masa lalu. Orang melihat gini, apakah produk ini memiliki arti di masa depan? Itu yang menjadi pertanyaan investor loh, jangan kita beli-beli tok. Nah kalau seandainya produk yang sudah usang dan untuk bangkit kembali secara proyek aja tidak ada kejelasannya, itu teman-teman perlu meninggalkan produk itu. Karena apa? Karena masa depan nih. Jangan berpikir bisa mengulang tok. Kalau kita berpikir cuma bisa mengulang tok, berarti kita sedang gambling. Gitu ya. Menurut saya seperti itu yang menjadi sudut pandang untuk ASS. Jadi pertimbangannya seperti itu kalau saya secara pribadi. Kenapa tidak bisa naik seperti yang lain? Ya karena itu. Oh stacking 172%. Oh sempat ya. Tapi sekarang sudah enggak banget bang. Kemarin saya lihat enggak ASS itu stackingnya enggak segitu sudah mulai turun. Kemarin berapa ya stackingan, coba ya kita lihat. Betul lah stackingan. Nah, investasi penghasilan sederhana. Jadi kita bisa melihatnya di sini di tokennya ini nanti ambil aja yang ETF apa ASR gini, apakah dia sudah gagal apa ya error ya. Kalau sampai 172 stackingannya ya enggak masalah, mau mbok beli terserah ya toh. Tapi dengan kondisi ini sudah memprihatinkan sih menurut saya. Untuk ASS ini sudah memprihatinkan menurut saya loh ya. Karena dia sudah terobos, ini dua-dua ini terobos. Jadi mau turun lagi. Jadi butuh toyib lagi nih. Kalau sudah gini butuh toyib lagi. Lah pertanyaannya belok ndak ini? Kalau ini belok wah wis ampun. Kalau ini sampai belok lagi ya wis gagal total. Resiko lah. Ya. Tetap terlepas dari stacking atau itu, kalau saya secara pribadi saya tidak berani. Resikonya masih tinggi untuk ASS. Gitu ya yang tadi tanya ASS ya. Udah gitu. Oke, saya akan stop dulu. Sudah nambah terus nanti tidak barbar itu ke depan. Kalau saya turuti nanti tenggorokan saya sakit. Ya. Oke, Solana sudah dibahas gitu. Saya cuma mau bahas terakhir adalah BTC. Jadi selesai ya, udah. Thank you Bang Wahyu. Wah, BTC-nya gini ya. Ya dipantau aja lah ya teman-teman. Kalau saya secara pribadi saya tidak akan nambah dulu. Untuk seandainya terjadi koreksi pun saya tidak akan nambah dulu. Kalau terjadi koreksi kemungkinannya kemana Om? Nah ini yang perlu saya. Thank you ini Bang siapa nih? Sulay sama Bang Wahyu ya. Terima kasih. BTC dipantau ya. Kondisinya balok seperti ini, tapi tidak apa-apa. Kalau bisa lebih baik dia nyentuh di MA7, narik lagi boleh gitu ya. Belum selesai, tidak usah takut. Yang penting BTC dominannya sudah mintip-mintip ya. Ya teman-teman yang sudah take profit margin tidak usah takut, santai aja, slow aja, pantau market aja, sudah biasa market seperti ini.
asal di spot kita tenang aja gitu. Oke. Sudah Solana sudah tadi. Solana target itu apa sudah. Solana. Aduh. Oh kilo wis ajing-ajing. Ya. Ndi la iso. Ndi. Ya oke. Ya Solana ya. Satu ya terakhir ya. Betul ya. Karena daripada besok ndak salah, lebih baik saya ngerem diri. Bukan. Ya Solana ndak apa-apa. Kalau ndak apa-apa kok, santai aja. Asal kalau Solana project kan masih oke ya. Secara project masih bagus. Kalau masih di MA 99 seperti ini ndak usah takut. Beda. Jadi setiap karakter produk itu beda. Teman-teman harus lihat projectnya. Makanya kalau projectnya itu bagus, seharusnya di tengah badai masih mampu untuk bertahan. Kalau saya melihat Solana mungkin ada potensi untuk breakoutnya ada ke depan. Targetnya di berapa? Kalau target sampai Mei, kalau benar-benar dia bisa strong ya, harusnya di sini 70-75 harusnya seperti itu. Gitu ya. Oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah support. Ya, terima kasih untuk Bang Norman tadi ya. Siadanya. Bang Ar, Bro Henggi, Bang Wahyu, Bang Sulhe, Bang Sul ya. Terus Pak Edi, Nano, Yoyo, Ndasgri, 100%, Ponic Beauty ya. Udah lama ya ini Ponic Beauty, enggak pernah tanya. Terus Bang Leo, Bang Uho, Elite Global, Bang Dwi, Mito, Indo Trading, Shiba Army, Hampir Espir, Bang Calvin. Ya pokoknya terima kasih buat semuanya, buat supportnya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Yang belum apa itu Telegram bisa di Telegram. Kadang kita ini mungkin pas ndak live tapi tetap apa kita share gitu. Bisa inbox ke Pak Edi maupun Bang Calvin atau Bang Ar gitu. Gitu ya. Oke. Gimana Om ya, lihat YouTube aja sudah selesai, sudah close ya. Nanti bisa lihat apa YouTube Iwan Crypto yang ada di profil saya, diklik aja saya sampai untuk bisa itu. Banyak kita rekaman semua yang di sini di-download ulang di YouTube. Jadi jangan lupa subscribe dan share, like ya teman-teman, biar YouTube-nya berkembang. Terima kasih buat semuanya. Selamat berpuasa, semoga diberikan kekuatan dan keikhlasan ketika berpuasa. Oke, selamat malam. Sudah selesai ya. Oke. Lihat lagi video ulangannya aja. Oke, enggak. Indonesia suka ilmu. God bless you all.